Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Di kesempatan video kali ini aku akan bagikan lagi kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga. Salah satunya yaitu kegiatan berbelanja harian hemat. Dan hari ini seperti biasa juga aku membawa anggaran sebesar Rp20.000. Nah, teman-teman di sini langsung aja kita lihat apa saja hasil belanjaannya. Yang pertama di sini aku membeli nangka muda yang sudah direbus dan ini tuh harganya murah ya teman-teman. Karena di daerah aku itu memang banyak pohon nangka gitu ya. Cuma kan di sini kalau di tukang sayur itu udah direbus sekalian gitu. Nah, untuk harga satu plastiknya ini Rp4.000. Kemudian aku juga membeli sekalian kelapa parut. Satu bungkusnya ini seharga Rp2.000. Dan sebagai lauk di sini aku membeli ikan kacangan. Ini tuh satu plastik harganya 11.000 ya teman-teman. Tadinya aku tawar 10.000 tapi nggak dapet gitu ya. Jadi ini dia ya teman-teman, belanjaan aku untuk hari ini menghabiskan anggaran sebesar Rp17.000. Nah, untuk sisanya tadi itu dapat kembalian uang koin gitu ya. Jadinya di sini aku simpan kembali. Yuk teman-teman, lanjut di sini kita mulai untuk persiapan masak untuk menu hari ini. Nah, di sini untuk nangkanya itu yaitu dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, aku tuh lebih suka kalau nangka muda itu dipotong kecil-kecil, jadinya pada saat kita makan lebih gampang gitu ya. Kemudian di sini untuk kelapa parutnya juga lumayan banyak. Jadi aku itu lebih suka bikin santan sendiri gitu ya teman-teman, daripada beli santan yang instan. Karena kalau di tempatku itu lebih murah untuk harga kelapa parut yang masih segar ya teman-teman. Nah, kalau untuk santan instan biasanya harga satu bungkusnya itu kan 3.000 lebih gitu ya. Kemudian di sini lanjut untuk ikannya. Nah, di sini tuh ikannya masih segar ya teman-teman. Dan lanjut di sini akan aku cuci untuk ikannya sampai bersih. Nah, tadi tuh nggak kerekam saat aku membersihkan bagian dalam ikannya gitu ya teman-teman. Tapi di sini udah aku buangi bagian jeroannya gitu. Lanjut di sini akan aku bumbui. Nah, untuk bumbunya tinggal kita tambahkan garam, kemudian juga penyedap rasa, ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk ya. Nah, kalau teman-teman punya bumbu khusus untuk marinasi ikan itu jauh lebih praktis ya. Nah, di sini tuh bumbu marinasi aku itu udah habis gitu ya teman-teman. Jadinya aku bumbui seperti itu aja. Lanjut di sini untuk ikannya, setelah aku diamkan sekitar 10 menit. Nah, di sini aku panaskan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng. Jadi teman-teman jangan salfok sama minyak goreng aku, karena itu aku pakai minyak bekas untuk menggoreng ikan juga gitu ya. Dan untuk minyaknya itu juga masih bagus gitu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk minyaknya itu aku taburi dengan sedikit tepung biar nanti ikan yang kita goreng itu minyaknya itu gak nyiprat-nyiprat gitu ya. Dan di sini aku gorengnya itu 6 buah aja, sedangkan yang 3 buah lagi mau aku simpen aja di dalam freezer ya teman-teman. Jadi bisa aku goreng untuk sore harinya gitu. Lanjut di sini sambil aku itu menggoreng ikan. Jadi kan nunggunya lama ya teman-teman. Nah, di sini aku gunakan waktunya itu untuk bikin santan kelapa. Nah, di sini memang aku akan jadikan dua tempat gitu ya. Jadi ada santan yang kental, kemudian ada santan yang encer gitu teman-teman. Dan ini tuh untuk santan kentalnya aku buat satu mangkok kecil. Kemudian lanjut di sini aku peras lagi untuk kelapa parutnya. Dan di sini untuk santan encernya itu satu mangkok besar seperti ini ya. Lanjut di sini untuk ikannya itu udah kering. Jadi tadi aku udah balik sekali gitu ya. Kemudian di sini langsung aja aku angkat untuk ikannya. Dan di sini aku persiapkan juga untuk perbumbuan. Ada sekitar 7 siung bawang merah.
2 siung bawang putih, dan aku juga pakai 2 buah kemiri, lalu 1 ruas kunyit. Dan di sini untuk cabai rawitnya itu aku pakai 10 buah. Kemudian aku tambah lagi dengan cabai merah besar. Di sini aku pakai 5 buah untuk cabai merahnya. Kemudian aku potong-potong biar nanti menghaluskannya itu lebih mudah ya teman-teman. Langsung aja di sini akan aku haluskan menggunakan blender. Jangan lupa juga kita tambahkan sedikit air biar nanti lebih mudah untuk menghaluskannya. Lanjut di sini sudah aku haluskan untuk bumbunya, lalu aku sisihkan. Kemudian aku persiapkan juga 1 ruas serai, 3 lembar daun salam, dan juga 2 lembar daun jeruk ya. Nah, di sini aku pakai juga bawang merah itu 5 buah. Nah, aku iris tipis-tipis untuk bawang merahnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman lanjut di sini persiapan untuk masak. Aku persiapkan ada wajan yang aku gunakan ya. Kemudian ditambah dengan sedikit minyak goreng. Kalau minyaknya sudah panas, di sini tinggal kita masukkan aja untuk bawang gorengnya. Kemudian kita goreng untuk bawangnya itu sampai agak kering gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk nangka mudanya. Di sini aku cuci terlebih dahulu sampai bersih. Nah, untuk bawangnya udah matang, di sini untuk bumbu yang aku haluskan tadi tinggal aku masukkan aja ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita tambahkan bawang goreng seperti tadi, rasanya itu jauh lebih enak, lebih gurih gitu ya. Nah, di sini untuk bumbu aromatiknya itu aku masukkan ada 1 ruas serai, kemudian 3 lembar daun salam, dan juga 2 lembar daun jeruk tadi ya teman-teman. Langsung aja di sini aku tambahkan untuk perbumbuannya ada 1 sendok makan garam halus, kemudian 1 sendok makan gula pasir, dan juga tambahkan kaldu bubuk 1 bungkus gitu ya. Nah, teman-teman di sini untuk santannya itu aku masukkan. Nah, di sini yang pertama kita masukkan yaitu untuk santan encernya. Kemudian kita masukkan juga untuk nangka mudanya. Nah, di sini tuh jadinya lumayan banyak ya, teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kalau sudah hampir mendidih, kita tambahkan untuk santan kentalnya. Jadi, untuk santan kental di sini kita masukkan yang paling terakhir gitu ya. Lanjut teman-teman, jangan lupa buat dikoreksi rasa. Nah, tinggal kita masak sampai santannya mendidih. Dan ini dia untuk menu masakanku hari ini. Yang pertama di sini ada gulai nangka muda. Kemudian yang kedua di sini ada ikan goreng. Nah, menu seperti ini aja rasanya itu udah enak banget ya teman-teman. Apalagi kuah nangka mudanya ini rasanya itu bener-bener enak. Jadi teman-teman wajib banget buat coba resep masakanku ini.